Oke, sudah saya rekam. Baik, izin saya buka mungkin ya Bapak Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya untuk kegiatan sosialisasi internship dengan Citras, Unsada dengan Citras. Pertama-tama akan saya bacakan untuk agenda kegiatan hari ini, yaitu pembukaan dan sambutan dari Bapak Hari, Wakil Dekan 3 Unsada. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Presidir Direktur Citras Consulting Indonesia. Kemudian perkenalan perusahaan dan program internship dan tanya jawab. Kemudian ada testimoni juga dari alumni Unsada yang telah bekerja di Citras. Dan selanjutnya sesi terakhir yaitu foto bersama. Kepada Bapak Hari dari Wakil Dekan 3 Universitas Dharma Persada dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan sambutannya dalam bahasa Jepang. 日本語で挨拶させていただきたいと思います。J トラスト、取締役社長池田武様、J トラスト人事部の、イカ・アスティア様、J トラスト人事部のエファ・ハニファトラ・リバ様、そして、J トラストの、ギリ・ファリアナ様、そしてダルマプサド大学の皆さん、こんにちは。はじめまして、ダルマプサド大学言語文化学部の学生担当のもので、ハリと申します。本日、このような貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございます。インターンシッププログラムは、学生にとって自分を磨く機会で、とても貴重なチャンスになります。インターンシッププログラムで学生の皆さんは、職場を体験できて、自分のソフトスキルやハードスキルなどを向上させることができます。それだけじゃなくて、職場での人間関係やネットワーク作りを理解するチャンスでもあります。また、ソフトスキルの一つで、コミュニケーション能力もインターンシッププログラムで勉強、鍛えることができます。このような機会を与えてくださる J トラストの皆さんに感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。一方で、学生の皆さんはインターンシッププログラムで自分はついていけるのかとか、仕事をうまくできるのかとか、他のインターン生や社員などとうまくコミュニケーションが取れるのかっていう心配もたくさんあると思います。その気持ちとてもわかります。私は今、言語文化学部の学生担当をやっていますけれども、この仕事をこなしていける自信があるというわけでもないです。やっぱり、大変です。私にできないこともたくさんあります。しかし、仕事の仲間がいて、みんなと協力して毎日仕事をしています。そして、毎日学生の皆さんからパワーをもらって頑張る、気持ちが湧いてきます。私も頑張りますので、学生の皆さんも一緒に頑張りましょう。私からは以上です。ありがとうございます。Baik, arigatou gozaimasu, Sensei Hari. Kemudian dipersilahkan dan pembukaan dari sambutan dari Presidir Direktur Citras Consultant Indonesia. Ya. Ikedaさん、ご挨拶お願いいたします。はい、サラマシャン、ブルクナクラム、サラマシャン、J トラストコンサルティングインドネシア池田、今日はちょっとじゃあ日本語でご挨拶をさせてもらいます。Baik, untuk hari ini akan saya beri sambutan dalam bahasa Jepang.
ちょっと、インドネシア語をちょっと今勉強中なので、皆さんの卒業生のですね、エヴァさんが通訳をしてくれます。よろしくお願いします。Oke, saya masih belajar bahasa Indonesia, maka untuk hari ini saya akan meminta Eva yang juga merupakan lulusan dari kampus ini untuk menginterpretasi. は Mohon い。 bantuannya. はい。じゃあ、まずちょっとね、私たち J トラストのことについて少しお話をさせてもらいます。Pertama-tama, izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai J-Trust. はい。J トラストグループはですね、J トラストは日本の、東京証券所に上場している金融グループです。 Ya, J-Trust adalah sebuah grup perusahaan finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Bursa Efek Tokyo. はい。日本、それからあとアジアでいうとモンゴル、韓国、それからシンガポール、カンボジア、インドネシアと、アジアを中心にですね、展開している事業です。グループです。 Ya, grup perusahaan ini beroperasi dan berpusat di Asia, seperti di Jepang, Mongolia, Korea, Singapura, Kamboja, dan juga Indonesia. はい。で、インドネシアにはですね、2014年の11月からですね、J トラスト銀行インドネシアとしてスタートしました。 Nah, untuk di Indonesia sendiri, kami awalnya dimulai dari mendirikan Bank J-Trust Indonesia pada tahun 2014 bulan November. はい。それから、あと J トラスト銀行インドネシアの他に、J トラストインベストメントインドネシア、それからターンアランドインドネシア、そして私たち J トラストコンサルティングインドネシアと今4つの事業を展開しています。 Lalu selain Bank J-Trust Indonesia, totalnya di Indonesia itu ada 4 perusahaan, yaitu J-Trust Investments, Turnaround, dan juga perusahaan kami sendiri, J-Trust Consulting Indonesia. で、J トラストコンサルティングインドネシアはですね、主に J トラスト銀行のサポートをやってます。 Lalu untuk J-Trust Consulting Indonesia sendiri, kami berfokus itu untuk membantu Bank J-Trust. はい。これはインドネシア語と日本語、英語、韓国語による専門性が高いですね、分野の金融とか経済、それからあと財務会計などの高度な通訳とか翻訳業務を中心に行っています。 Utamanya kami bergerak dalam bidang interpretasi dan penerjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, Inggris, dan Korea dalam bidang dengan tingkat spesialisasi tinggi seperti finance, ekonomi, dan akuntansi. はい。それ以外にロームとかホームコンサルティングとか、あと CRM のコンサルティングとか、FAS などを提供しています。 Selain itu, kami juga menawarkan jasa di bidang konsultasi legal, CRM, FAS, dan juga lainnya. はい。日本語をですね、勉強されている皆さんは、まずは通訳とか翻訳業務を勉強していただくことになると思います。 Nah, untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jepang, pertama-tama kami akan meminta kalian untuk belajar untuk menerjemahkan dan interpretasi. はい。私はですね、過去5年間で多分300人以上ですね、通訳とか翻訳者の面接をしてきました。 Untuk dalam 5 tahun ini, saya sudah menginterview sekitar 300 orang lebih mungkin ya. で、その時に、面接の時にですね、いつも将来の計画とか目標を、ね、聞いてます。 Nah, saat interview ini saya selalu menanyakan apakah rencana mereka di masa depan dan juga tujuan mereka. はいね皆さんは例えば日本語をね、勉強されてますけど、その日本語を勉強してね、将来どうしたいですか？ Mungkin kalian ini sekarang sedang belajar bahasa Jepang, namun untuk di masa depan apa yang ingin kalian lakukan? はい。今話をしたように、日本語をですね、勉強しているインドネシアの人たちはたくさんいます。 Seperti yang saya bilang sebelumnya, di Indonesia ini sudah ada banyak sekali orang-orang yang belajar bahasa Jepang. はい。これも大変ありがたいことですね。 Dan ini adalah suatu hal yang sangat saya hargai. はい。そういう中で日常会話とか、そうですね、観光客相手のですね、通訳とか、簡単な仕事での日本語を使う方っていうのはたくさんいらっしゃいます。
Tapi kalau misalnya untuk melakukan pekerjaan mudah atau interpretasi seperti untuk percakapan sehari-hari atau untuk turis, itu mungkin ada banyak orang yang bisa melakukannya. はい。ただ一方でですね、今私たち、J トラストコンサルティングでやってもらってる通訳の皆さんがですね、やってるような金融とか経済とか財務会計とか、そういう専門性が高い通訳、翻訳ができる方っていうのはわずかしかいないと思ってます。 Namun untuk pekerjaan yang kami lakukan, yang Jetras Consulting Indonesia ini lakukan, seperti untuk interpretasi dan translasi dengan tingkat spesialisasi tinggi, seperti yang dalam bidang finance, ekonomi, dan akuntansi tadi, sangatlah sedikit orang yang bisa melakukannya. はい。で、J トラストコンサルティングインドネシアでは、この高い、専門性が高い通訳とか、翻訳というのを、業務を通して習得することができます。 Nah, untuk melakukan interpretasi dan terjemahan dengan tingkat spesialisasi tinggi tadi itu bisa kalian pelajari di Jetras Consulting Indonesia. この金融とか経済とか財務会計とか、これは世界共通ですし、これからもね、将来の皆さんにも必ずこれは役に立つと思ってます。 Seperti bidang finance, ekonomi tadi, itu kan di seluruh dunia itu akan sama ya. Maka saya berpikir ini akan sangat membantu untuk masa depan kalian semua. はい。なので、将来、日本語を使って自分で事業を行いたいとか、経営に携わりたいとか、専門性が高い仕事をしたいとか、インドネシアと日本の架け橋になるような仕事がしたいとか、考えている人にとっては、必ずキャリアアップにつながると思ってます。 Jadi bagi kalian yang berpikiran untuk akan menggunakan bahasa Jepang untuk membuka bisnis sendiri, berpartisipasi dalam manajemen, atau melakukan pekerjaan dengan tingkat spesialisasi tinggi dan menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan Jepang, ini tentunya akan menjadi kesempatan yang sangat bagus di mana kalian pasti bisa meningkatkan. ちょっとエヴァさん、プトゥスプトゥスになってますね。あ、すみません。はい、大丈夫かな。はい。もう一回すみません。大丈夫かな。はい。 Saya pikiran untuk akan menggunakan bahasa Jepang. どうぞどうぞ。OK。はい。すみません、まだ途切れていますかね。今 OK、OK。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか。はい。はい。でね、さっきも言ったように、私たちの通訳とか翻訳っていうのは、はい。専門性が高いので、かなり難しいと思ってます。Ya, untuk interpretasi dan terjemahan di sini karena memang tingkat spesialisasinya tinggi ya, sulit. あれ、ちょっとね、エファさん、今なんかまたプトゥスプトゥスだな。putus-putus ya, Bu. Coba. はい、すみません、ちょっと、聞こえてますでしょうか。はい。Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan mencari jenjang karir yang lebih tinggi dan kemudian mencari sebuah jalan untuk sebuah batu loncatan, saya rasa tempat ini menjadi salah satu tempat yang paling bagus untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. はい。でもですね、心配しないでください。Dan mungkin ini akan susah, tapi kalau pesan dari saya tidak perlu khawatir. はい。今、私たちのですね、通訳者っていうのは、だいたい今20名以上在籍をしてますけど、前職で、例えばそういう専門的な通訳とか翻訳をしているっていう経験者はいません。Untuk sekarang kita ada lebih dari 20 interpreter yang berafiliasi dengan JTCI, dengan Jetras Consulting Indonesia.
dan dari semua itu orang yang masuk ke JTCI dan mempunyai pengalaman itu hampir nggak ada はい。 dalam はい。まあ、なので、なので、経験というよりも、むしろ、大学を卒業してですね、新卒で私たちの会社に入って、通訳者としてやってる方もたくさんいらっしゃいます。dan di sini tidak banyak dari karyawan di sini yang masih merupakan fresh graduate dan sudah masuk ke JTCI, ke Jetras Consulting Indonesia ini. はい。大体皆さんですね、6ヶ月ぐらいで通常の通訳ができるようになりますと。まあもちろんたくさん勉強してますと。Dan kebanyakan dari semua yang ada itu butuh waktu sekitar waktu 6 bulan untuk bisa lancar melakukan interpretasi itu. Dan tentunya dengan syarat belajar yang banyak. はい。ね、皆さんの大学の卒業生の今、ギリさんね。ギリさんまだ入って半年もまだ経ってないですよね。Hai. Dan untuk sekarang juga contohnya seperti saya yang belum masuk, bahkan belum ada 6 bulan. はい。それからさっきね、通訳をしてくれたね、皆さんの卒業生のエファさん。ね、彼女も1年ですけど、ね、もう今は通訳もそうだし、今は人事とか、そういった形で今、係長として今頑張ってくれてます。Dan selain saya, selain Giri, juga ada salah satu mahasiswa lulusan Unsada, salah satunya Evasan yang mungkin udah lebih dari setahun di sini, tapi sekarang bukan hanya Excel, bukan hanya pintar dalam perihal interpreter saja, tapi Evasan juga pintar dalam hal seperti human resource dan lain-lainnya. ね、日本語ってね、すっごくね、難しいと私は思ってます。Dan saya juga berpikir kalau bahasa Jepang itu sangatlah susah. はい。そういったものをですね、やっぱり勉強してて、やっぱり日本語を話をされるっていう皆さんについてはですね、心から尊敬してますと。Dan saya sangat menghormati rekan-rekan dan teman-teman semua yang mau berjuang keras untuk bisa belajar mempelajari bahasa Jepang. はい。だからこそですね、やっぱりこう高い目標を持って、ね、いろいろこれから人生の大きな計画とか目標とか、高い目標を持ってね、取り組んでもらいたいなと思ってます。Maka dari itu saya juga berharap rekan-rekan dan teman-teman sekalian itu bisa untuk membuat tujuan yang tinggi, target yang lebih tinggi gitu, untuk semakin adanya motivasi untuk diri sendiri juga gitu, untuk semakin tinggi mimpi yang ingin kita raih, semakin tinggi juga tingkat keberhasilannya. はい。まあね、そういう意味でね、私たちの J トラストコンサルティングインドネシアの仕事っていうのは、まあ、業務をしながらそういうね、スキルアップにつながるんではないのかなと思ってます。Dan saya berpikir bahwa kalau misalkan bekerja di JTC itu menjadi salah satu batu loncatan yang bisa rekan-rekan gunakan untuk mencapai target-target tersebut. はい。それから私たちは若い会社ですから、通訳の方もね、皆さん若いです。平均年齢30歳もいってないですね。Dan karena ini perusahaannya juga masih baru mulai, kebanyakan umur dari rekan-rekan yang juga sebagai interpreter tuh 33 tahun ke bawah rata-rata umurnya. はい。だからそういう意味ではね、すごくいろいろなんていうかな、相談しやすいというか、皆さんとコミュニケーションもね、取りながら仕事をやりやすいんじゃないかなと思ってます。Dan saya berpikir dengan adanya gap umur yang sedikit itu membuat kita semua jadi lebih mudah untuk melakukan diskusi dan menanyakan perihal hal-hal masalah interpretasi はい。 itu. はい。ぜひね、日本語を極めたい、日本語をね、で、なんとか将来のね、夢を叶えたいというね、思っている方はぜひね、J トラストコンサルティングネーションに来てください。ぜひ待ってます。Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang kira-kira ingin menjadikan bahasa Jepang sebagai alat yang kalian bisa gunakan untuk menggapai mimpi di masa depan, saya membuka silakan untuk join Jetras dan saya akan menunggu kalian teman-teman semua. はい。ぜひ一緒に頑張りましょ Mari kita berjuang bersama. う。はい。semangat, semangat。はい。どうもありがとうございました。Terima kasih Ikeda-san. Mbak Tati selanjutnya.
Baik, mohon izin selanjutnya dipersilakan untuk sesi penjelasan tentang perusahaan ya Mbak Ika ya. Mbak Tati, ini mungkin Ikeda-sangnya mau undur diri dulu ya, tapi kita tanya sebentar ya. Iya, ya, baik, baik. Eva tanya aja. Ya, baik. Iya. じゃあ、エフさん、私は大丈夫なのかな？はい、大丈夫ではい、す。はい。はい、ありがとうございました。今日の貴重な時間いただきましてありがとうございました。 Ya, terima kasih atas Ya. waktunya semuanya. Ya, terima kasih banyak Ikeda-sang. はい。学生の皆さん、頑張ってくださいね。 Ya, Iya, untuk selamat siang. teman-teman mahasiswa, semangat ya semuanya. はい。どうもありがとうございます。失礼します。 Terima kasih, saya izin duluan. Oke, Mbak Tati, boleh kita lanjutkan untuk yang perkenalan perusahaan dan program internship. Ya, silahkan Ibu. Ya, selamat siang. Saya ucapkan kepada Ibu Dewi, Pak Hari, Bapak Takagi, dan Ibu Tati, dan serta para mahasiswa yang telah hadir hari ini. Sebentar saya share screen ya. Cara nge-share-nya. Halo, selamat siang. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Oke, saya mulai ya. Kedengaran nggak, Eva? Kedengaran. Tapi mukaku nggak ada. Oke, ini internship program dari PT Jetras Consulting. Tadi seperti yang sudah diinfokan oleh Presiden Direktur kami, beliau sangat membuka kesempatan untuk para mahasiswa Unsada ya untuk join internship di perusahaan kami. Agenda hari ini yaitu visi dan misi kami, perkenalan perusahaan, tugas internship, tata tertib internship, pelaksanaan internship, dan testimoni dari alumni Unsada. Oke, visi dan misi visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan konsultan yang terpercaya, profesional, dan berdaya saing internasional. Serta misi kami yaitu memberikan pelayanan profesional yang berkualitas dan komprehensif dengan menjunjung tinggi integritas dan komitmen. Jika mau tahu lebih lanjut, dapat menghubungi atau buka link website kami di http://jtc.co.id. Jetras Consulting Indonesia, bidang usaha di jasa konsultan manajemen, berdiri tahun 2019. Saat ini jumlah karyawan ada 22 orang. Kami merupakan bagian dari Jetras Group yang memiliki bisnis di bidang perbankan, multifinance, dan jasa. Jetras Group berpusat di Jepang, tapi tidak hanya memiliki jaringan usaha di Indonesia, kami juga memiliki jaringan di Korea Selatan, Mongolia, Kamboja, dan Jepang. Untuk lokasi perusahaan kami saat ini ada di Gedung Sahid Sudirman Center, lantai 33, Jakarta Pusat. Jetras Group tersebar di 6 negara dengan 40 perusahaan di masing-masing negara, yaitu kami ada di Jepang, ada di Mongolia, di Korea Selatan, Kamboja, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, grup Jetras itu baru ada 4 sebetulnya. Ada Jetras Bank, ada Jetras Investment Indonesia, kami sendiri Jetras Consulting Indonesia, dan Turnaround Asset Indonesia. Jetras Bank ini bergerak di bidang banking ya. Untuk Jetras Investment kita bergerak untuk aset, manajemen aset,
Jetras Consulting nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan turnaround aset ini sama seperti investment, ada asetnya juga, tapi juga ada debt collection-nya juga. Baik, untuk Jetras Consulting Indonesia sendiri, bisnis kami ada di interpreter. Kami berfokus pada interpreter bahasa Jepang. Jadi di sini memang utamanya tugasnya itu yang menerjemahkan dokumen, membantu untuk interpreter pada saat meeting atau bertemu dengan klien gitu. Lalu ada konsultan keuangan. Jadi di sini jasa kami yaitu pembuatan keuangan atau konsultan mengenai laporan keuangan atau pajak. Lalu ada bisnis konsultan. Ini adalah bisnis baru kami untuk job matching. Saat ini bekerja sama dengan Badan Bank Tanah, yaitu masih di area IKN sih, untuk pembukaan jika ada investor dari Jepang untuk membuka lahan di IKN, itu bisa melalui Jetras Consulting Indonesia. Selanjutnya ada CRM. CRM ini Client Relationship Management, lebih tepatnya untuk marketing, branding, atau marketing awareness untuk meningkatkan penjualan. Kita bisa membantu untuk di advertisement-nya. Selanjutnya ada legal dan hukum tenaga kerja. Jika ada persoalan untuk tenaga kerja atau tentang pengadilan, itu juga bisa menggunakan jasa kami. Oke, baik, kita lanjut ke tugas internship. Nah, ini kami membuat rancangan untuk 6 bulan ya. Jadi bulan pertama itu saya gabung di sini 1 dan 6. Sebetulnya bulan 1 itu kita akan onboarding dan pelatihan dulu. Yang kedua ini untuk bulan ke-6. Nah, di bulan 1 tadi ada onboarding, pengenalan, dan orientasi, seperti orientasi mahasiswa juga. Di sini juga ada pengenalan lingkungan, pengenalan budaya, pengenalan departemen kami masing-masing, dan lingkungan sekitar. Nah, pelatihan itu lebih ke kita fokuskan untuk jika mahasiswa itu kan memang sebetulnya mungkin sudah bisa bahasa Jepang ya, tapi beberapa kosakata itu mungkin baru didapat di sini gitu kan. Terus juga bidang pekerjaannya pun mungkin tidak familiar karena kita spesialisasinya di perbankan dan multifinance. Jadi kita akan kasih pelatihan itu seputaran tentang bank, tentang apa itu funding, apa itu lending, apa itu KPR atau lain-lain, dan bahasa-bahasa hukum juga sih nanti kita akan kasih pelatihan. Nah, di bulan kedua itu kami tempatkan di bagian interpreter. Jadi di divisi interpreter ini mungkin job desk-nya sendiri mahasiswa akan ikut serta meeting dengan senior staff. Nanti kita akan infokan siapa yang akan jadi mentornya, lalu menerjemahkan teks atau dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau sebaliknya, lalu mungkin bisa membuat notulen rapat dan menerjemahkan secara lisan, seperti yang tadi Eva dan Giri sang lakukan ya. Lalu di bulan ketiga itu kami akan tempatkan di Departemen Bisnis Consultant, bisnis baru kami itu. Jadi di sini mungkin si para mahasiswa akan membantu pekerjaan administrasi perkantoran, di mana sebetulnya ini general, jadi banyak banget pekerjaan yang akan dilakukan di sini sih sebetulnya. Terus membuat jadwal meeting, karena memang kita akan bertemu banyak klien. Menerjemahkan dokumen, teks, laporan, dan materi presentasi atau email. Lalu membuat notulen rapat dan dokumentasi rapat. Dan di bulan keempat, saya akan tempatkan di HRGA, jadi membantu saya dan Eva. Jadi di sini juga banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, banyak sekali pengalaman pekerjaan yang bisa didapat, seperti administrasi perkantoran di bidang HR, di bidang GA, itu mungkin bisa dipelajari lebih detail gitu kalau di tim kami nanti. Jadi mahasiswa juga nanti akan kita ajarkan bagaimana cara
memesan barang, mengadakan pemesanan atau bagaimana SOP untuk pembeliannya, pemilihan vendornya itu nanti kita bisa ajarkan di sini. Lalu dari aset-aset kita saat ini nanti bisa membantu kami untuk menginventaris, merapikan. Sebentar. Ininya ini. Ini yang paling bawahnya tutup. Oke, bulan kelima mungkin kita akan letakkan di sister company kita. Nah, ini dari tadi 4 ya, mungkin kita akan pilih salah satunya. Jadi ini belum saya sebutkan dulu nama perusahaannya apa, karena nanti akan didiskusikan lagi karena memang masih bulan kelima, jadi masih agak jauh ya. Nah, di sini jika nanti magang di sister company kita, di situ juga mahasiswa akan membantu menerjemahkan dokumen dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Lalu menerjemahkan secara lisan sewaktu meeting atau bertemu dengan klien, lalu memastikan keakuratan dan konsistensi dalam terjemahan, lalu menerjemahkan dokumen teknis, laporan, dan materi presentasi. Baik, ini adalah tugas utama dari internship yang kita akan lakukan di JTCI. Nah, selanjutnya ini adalah tugas harian dari mahasiswa magang. Nah, kita mulai dari jam 8 sampai jam 8.15 itu mungkin mahasiswa akan kita minta untuk periksa tugas di minggu ini dan hari ini. Lalu jam 8.15 sampai 8.30 mungkin akan briefing dengan mentor dan tim HR antara saya atau Eva. Lalu di 8.30 sampai jam 12 mereka akan melaksanakan tugas harian sesuai dengan departemen yang tadi sudah kita tentukan. Nah, di jam 12 sampai jam 1 itu waktunya istirahat. Lalu di jam 1 sampai setengah 5 itu melanjutkan pekerjaan lagi. Dan di jam 4.30 sampai jam 5 kita minta untuk menulis laporan pekerjaan hari ini dan mengkonfirmasi pekerjaan untuk hari berikutnya. Mungkin ini nanti bisa laporannya ke HR atau mentornya. Oke, lanjut ini tata tertib peserta internship di JTCI. Jadwal kerja kami mengikuti jadwal kerja karyawan, jadi Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Untuk istirahat juga mengikuti. Jadi kalau Senin sampai Kamis kita istirahat jam 12 sampai jam 1. Di Jumat itu 11.30 sampai jam 1 siang. Karena ada sholat Jumat. Jadi kita lebih awal istirahatnya. Oke, untuk tata tertib di sini saya explain sedikit ya. Ya, pertama itu mentaati peraturan perusahaan yang berlaku jujur, sopan, bertanggung jawab, inisiatif, kreatif, dan disiplin, menjaga rahasia perusahaan, dan mengembalikan peralatan kerja ke tempat semula. Kenapa tadi menjaga rahasia perusahaan? Karena memang banyak sekali dokumen-dokumen klien kami yang memang sangat konfidensial gitu. Nanti juga akan kami siapkan untuk surat pernyataan menjaga rahasia. Oke, pakaian. Untuk pakaian, kami memakai pakaian rapi dan sopan. Sebetulnya bebas sih, tapi yang penting rapi dan sopan. Nah, setiap hari Rabu wajib memakai batik dan tidak boleh memakai sendal. Kalau hari Jumat boleh pakai jeans juga boleh. Nah, kehadiran itu sebetulnya untuk penilaian itu kita prioritas nomor 1 karena memang ini perusahaan Jepang, jadi disiplinnya itu nomor 1. Kita harus hadir tepat waktu, tidak boleh terlambat sama sekali. Nanti mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan. Lalu jika memang mahasiswa memiliki keperluan pribadi yang memang mendesak atau memang ada perlu ke kampus atau apapun itu, boleh mengajukan cuti, mungkin tapi diajukannya harus 1 minggu sebelumnya. Dan itu harus sudah diketahui oleh mentor dan HR. Nah, jika mahasiswa sakit, berhalangan hadir, maka harus menginformasikan dulu ya sebelum masuk, sebelum mulai jam kerja, dan harus menyertakan surat keterangan dari dokter untuk diserahkan kemudian di hari kemudiannya. Oke, ini pelaksanaan internship. Ketentuan dari kami saat ini kami memerlukan 2 orang
Dan kami akan memberikan daily allowance sebesar 100.000 per hari. 100.000 itu kami alokasikan untuk tunjangan makan dan transport. Periodenya itu 6 bulan dari 1 September sampai 28 Februari. Mulai bekerjanya di 1 September 2024. Nah, untuk jadwal pengumpulan CV sendiri mungkin saya kasih batas waktu di hari Jumat minggu ini ya, di 2 Agustus sebelum jam 2. Dan interview, nanti kami akan ada interview juga, mungkin online dulu. Nah, itu nanti kita akan lakukan di tanggal 6 sampai 9 Agustus. Nah, nanti akan ada hasilnya itu di 12 Agustus. Dan kami mungkin akan infokannya itu ke bagian Career Center atau yang PIC yang bersangkutan di Unsada. Nah, untuk mulai kerjanya di 1 September 2024. Bagaimana cara mendaftar? Nah, kirim CV, transkrip nilai terbaru, dan sertifikat JLPT ke email kami ke info@jetras/ci.com. Oke, ini berikutnya adalah benefit jika melakukan magang atau mengikuti program magang kami. 1, mendapat peluang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang di industri keuangan dan perbankan. 2, berkesempatan untuk bekerja di perusahaan dan grup perusahaan kami. Jadi, jika memang memenuhi persyaratan, mungkin bisa kami hire atau bisa di-hire di sister company kami yang lain. Ketiga, mendapatkan pengalaman kerja langsung dan mengenal budaya kerja di perusahaan Jepang secara langsung dan pertama kali. 4, mendapatkan sertifikat setelah lulus internship di perusahaan kami. Dan 5, ini sebetulnya menarik ya. Kita juga akan kasih kesempatan untuk mengunjungi perusahaan kami di Jepang sana, di Jetras Group. Kriteria yang nanti akan kami tentukan lebih lanjut. Pertanyaan boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika atas penjelasannya. Untuk teman-teman mahasiswa, jika ada yang masih ingin bertanya, silahkan. Untuk proses seleksi atau proses magangnya, gitu. Mungkin Ya, tadi boleh adik-adik, mungkin ada yang kelewat atau saya kecepatan tadi ya, ngasih infonya gitu. Atau ada yang mau ditanya seputar magangnya atau apanya gitu boleh. Atau seputar Jetras. Ya. Mungkin boleh tambahan Mbak Ika untuk Ya? kualifikasinya, untuk kualifikasi Oh mengikuti iya. program magang ya. Kualifikasinya sebetulnya sih mahasiswa Unsada jurusan apa aja ya sebenarnya ya Bu Tati. Jadi boleh jurusan sastra Jepang boleh sekali, tapi jurusan lain juga boleh. Minimum tapi bisa bahasa Jepang dengan sertifikatnya N3 atau N4 gitu. Nah, itu mungkin mahasiswa semester 5 atau 6 ya. Kemarin soalnya saya lihat ini banyak yang daftar tuh anak-anak semester 6 sih Mbak Tati. Ya, ada lagi mungkin. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan untuk saya bertanya kepada alumni Unsada yang sudah saya undang hari ini ya. Nah, di sini mungkin saya lanjutin dulu aja ya Mbak Tati. Ntar mungkin kalau mahasiswanya ada pertanyaan boleh di sesi terakhir deh. Ini Iya, saya silakan lanjutin Mbak. dulu. Baik. Ini saya lanjutin dulu. Testimoni dari alumni ada Eva, lulus tahun 2023. Ada Giri yang lulus di 2023 juga. Nah, mungkin saya akan tanya-tanya ke Giri dan Eva ya. Boleh perkenalkan singkat Eva dulu atau Giri dulu nih ke adik-adik mahasiswanya.
Oke, Eva dulu mungkin ya. Baik. Ah, terima kasih Wika. Perkenalkan, nama saya Eva. Saya lulus, saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang 2019, lulus tahun 2023 dan mulai bekerja di Jetras Consulting Indonesia dari Juli tahun lalu. Sekarang saya sedang bekerja sama dengan Bu Ika, lebih tepatnya di HRGA. Di situ saya banyak handle perihal HRGA dan juga karena presdir kami orang Jepang, jadi karena Bu Ika sendiri pun juga tidak bisa bahasa Jepang, di situ saya menjembatani untuk komunikasi mereka. Itu saja. Oke. Mungkin Giri mau perkenalan dulu. Semuanya selamat siang. Perkenalkan nama saya Giri Parna Budiman. Saya juga sama lulusan 2023. Kemudian jurusan saya juga sama sastra dan kebudayaan bahasa Jepang. Lalu saya masuk ke JTCI itu dari tahun ini bulan Mei tanggal 6 kalau nggak salah ya. Saya baru sebentar lagi akan masuk ke bulan ketiga sebagai karyawan di JTCI ini. Posisi saya sebagai officer interpreter. Untuk sekarang saya banyak berfokus di menjadi penerjemah untuk ekspat Jepang di departemen lending credit. Jadi kalau misalkan ada debitur yang mau misalkan minjam uang ke yang lebih lengkapnya itu saya biasanya dari tim bisnis dari Bank Citra sendiri kita ngobrol dengan salah satu ekspat Jepangnya, saya jadi penengah di situ. Jadi kalau misalkan biasanya hal yang paling sering ditanyakan itu nama debiturnya, dia itu perusahaan debiturnya seperti apa, kemudian jumlah yang mau dipanjang, kemudian jaminan dan lain-lain. Ini dan posisi saya ya sebagai menjembatani kedua belah pihak, gimana caranya agar mereka bisa lancar dan bisa melanjutkan sampai tahap berikutnya untuk itu peminjam gitu istilahnya. Mungkin sekian itu dari saya. Oke, terima kasih Eva dan Giri. Mungkin saya mau bertanya, bagaimana kesan selama bekerja di JTCI? Eva dulu, boleh kasih testimoni kesannya bagaimana selama bekerja. Sudah lebih dari 1 tahun ya? Hampir 1 tahun, ya. 1 tahun lebih dikit. 1 tahun, ya. Ya, selama saya bekerja di JTCI, karena mungkin ya tadi seperti yang Ikira Sang pun juga sudah sempat bilang, di JTCI ini memang untuk karyawan-karyawannya banyak yang masih muda, mungkin kisaran umur under 30. Jadi memang untuk suasananya di sini pun juga masih nyaman untuk saling bercanda atau juga saling bertanya-tanya, itu tidak ada pressure sama sekali. Kalau misalnya mau tanya ke siapa pun juga tidak perlu sungkan atau gimana-gimana. Dan juga yang pastinya mereka itu sudah sangat banyak membantu, tidak apa ya, gatekeep, tidak tidak gatekeep ilmu, dan yang pastinya suasananya pun juga sangat nyaman. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Eva. Giri, gimana kesannya sudah bekerja selama 3 bulan di JTCI? Ya, mungkin kebanyakan kesannya itu sama ya dengan yang barusan Eva San bilang. Cuman mungkin tambahan dari saya itu, saya pas masuk itu bener-bener nggak ngerti istilah perbankan sama sekali. Nggak ada satupun gitu. Jadi saya bener-bener dididik sama senpai dari nol, kemudian ikut meeting, kemudian dikasih lihat cara menerjemahkan email seperti apa, kemudian dikasih tahu, oh ini kalau misalkan sama orang Jepang yang ini ngomongin soal ini gini gitu. Yang menjadikan itu salah satu ilmu bagi saya, dan menurut saya itu salah satu hal yang dapat memperkuat kemampuan bahasa Jepang saya jadi lebih baik lagi gitu. Dan saya sendiri sebenarnya sampai sekarang
masih jauh dari kata sempurna untuk masalah penerjemahan. Bahkan mungkin tadi begitu saat saya menerjemahkan untuk Ike Dasang tuh saya masih banyak yang salah. Putus. Halo? 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 Putus enggak? Oh iya, lanjut Giri. Dan ya saya sendiri ya, masih dalam tahap belajar. Saya masih jauh dari kata sempurna dan saya akan harus terus-menerus belajar dan saya juga sangat ingin belajar. Dan menurut saya menjadi salah satu karyawan JTC itu merupakan salah satu poin kuat yang bisa saya dapatkan, salah satu kesempatan yang paling kuat yang bisa saya dapatkan untuk lebih memperkuat lagi kemampuan bahasa Jepang saya. Terima kasih. Ya, mohon maaf karena di laptopnya Bu Ika sedang ada gangguan. Jadi mungkin gimana ya? Jadi mungkin untuk Bu Ika udah. Ya, mohon maaf sekali lagi bad connection ya dari saya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saya mau tanya sama Eva. Mungkin boleh dijelaskan ke adik-adik di sini ya, apa keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari kampus yang sangat berguna dalam mendukung pekerjaan Eva di JTCI saat ini? Atau mau Giri duluan yang jawab juga boleh. Jadi kira-kira pengetahuan atau bidang pendidikan yang mana yang mendukung untuk bekerja di JTCI saat ini? Yang penting. Oke. Saya sendiri waktu dulu di salah satu mata kuliah teknik komputer untuk komputer itu di TK. Di TK waktu itu saya belajar tentang cara membuat Excel dan lain-lain. Di situ saya belajar tentang ya matematika Excel, matematika ringan Excel, yang sebenarnya simple. Tapi itu sangat-sangat membantu bagi saya untuk saat membuat dokumen, saat mencari tahu lokasi. Dalam artian ketika ada folder Excel yang saya tidak tahu cara mencari seperti apa, saya bisa langsung cari lewat Excel itu kayak nama debitur atau mungkin nama perusahaan yang melakukan pinjaman ke perusahaan kami karena saya berfokus di bagian lending kredit. Menurut saya itu menjadi salah satu poin yang saya sangat berterima kasih sekali kepada Unsada telah memberikan kesempatan belajar tersebut. Di lain sisi, di luar hal akademik, saya sewaktu masih menjadi mahasiswa itu bergabung di klub Umado. Di situ juga mungkin rekan-rekan teman-teman mahasiswa tahu ada yang namanya Komifuro. Di situ biasanya kami open booth dan ya menjadikan salah satu ya membuka bisnis tersebut kayak apa yang kira-kira ramai di pasar dan kemudian apa yang kira-kira akan menjual itu menurut saya sangat semua pengalaman yang sangat berguna di dalam jenjang karir. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin menurut Eva dan Giri, apakah program internship itu penting dalam menghadapi dunia kerja saat ini? Apakah memang harus internship atau nggak usah deh juga boleh gitu? Coba siapa yang mau jawab? Penting nggak internship ini? Jadi kan biar anak-anak adik-adik kelasnya ini jadi tahu gitu. Oh, berarti benar-benar sebenarnya penting ya karena memang dunia kerja dan dunia pendidikan itu beda sekali gitu. Oke, mungkin dari saya dulu yang jawab. Kalau menurut saya sih memang intern itu penting ya untuk dilakukan selama masa belajar. Karena walaupun saya sendiri memang saat itu karena angkatan corona tidak bisa mengikuti internship.
di masa perkuliahan, tapi memang yang saya rasakan ketika masuk ke dunia kerja itu sangat berbeda dengan yang selama ini kita ketahui di perkuliahan. Makanya kalau misalnya bagi saya sendiri dengan adanya program internship kan kita bisa langsung merasakan kalau misalnya kerja itu seperti apa sih, apa aja yang harus kita ketahui, caranya bagaimana, dan juga kan ada banyak, terutama kalau misalnya mau kerja di perusahaan Jepang, ada kaisha bunkanya juga. Nah, dari situ kan bisa dipelajari dari internship. Maka saya rasa internship itu sangat penting. Ya, Giri mau nambahin atau saya lanjut pertanyaan yang lain? Mungkin itu ya, jawaban saya juga sama sih sama apa yang Evasan bilang barusan. Jadi ya sebagai tambahan mungkin kayak biar nggak kaget aja begitu masuk ke dunia kerja yang asli seperti apa. Terutama di bagian sleeking karena ya mungkin ya mah teman-teman mungkin udah terbiasa gitu berangkat pagi ke kampus jam 8 untuk melakukan menghadiri mata kuliah, tapi entah kenapa menurut saya feelingnya beda antara pergi ke kampus dan pergi ke kantor untuk bekerja itu sih. Dan menurut saya internship ini menjadi salah satu batu loncatan yang menjadi dalam artian kayak salah satu pengalaman yang sangat sangat penting yang bisa digunakan bahkan untuk bisa menjadi senjata rekan-rekan kalian saat mencari kerja ketika sudah lulus. Sekian dari saya. Oke, makasih Eva dan Giri. Nah, sekarang terakhir nih, ada saran nggak untuk adik-adik mahasiswa yang masih kuliah dan hadir saat ini? Kira-kira persiapan diri apa yang harus mereka siapkan untuk masuk ke dunia kerja? Ada tips atau trik gitu nggak? Apa Eva? Apa ya? Saya sendiri sebenarnya masih fresh graduate dan saya nggak bisa ngasih wejangan yang banyak dan mungkin berarti, tapi kalau bagi saya untuk memasuki dunia kerja ya Bu. Iya, kesiapan emosional sih sebetulnya kan, soalnya tekanannya itu beda ya dengan kuliah gitu kan. Mungkin adaptasinya harus emosionalnya dijaga, adaptasinya juga karena budayanya juga beda gitu. Lalu bahkan kan ada yang realita sama keinginan itu juga kadang berbeda gitu. Oke, ada apakah? Ya mungkin bisa kasih tips untuk contoh belajar yang rajin gitu kan, terus jangan bolos-bolos gitu, itu juga bisa sih. Ya, yang pasti sih, ya untuk yang belajar dan rajin itu pasti ya, satu. Lalu untuk jangan bolos pun, pokoknya jangan dibiasakan bolos pun, itu juga sebenarnya salah satu pelajaran yang penting sih. Karena kan kalau misalnya, mungkin kalau masih kuliah, mungkin ada aja yang merasa kayak, nggak apa-apa lah, absen sekali dua kali, nilainya masih aman. Cuma kan kalau misalnya udah kerja itu nggak bisa seperti itu ya, memang harus disiplin tiap hari masuk, kecuali kalau misalnya memang ada halangan yang benar-benar tidak memungkinkan untuk masuk kerja, itu baru dipersilakan. Terus, tuh. Mungkin sedikit tambahan dari saya adalah perbanyak latihan berkomunikasi gitu ya. Terutama saya sendiri seorang introvert gitu. Pertama kali masuk ke perusahaan itu saya orangnya agak timid dan agak nervous gitu. Jadi saya awal 1 bulan pertama itu saya agak susah untuk bergabung dengan beberapa senior. Dan saya merasa, wah kalau misalkan waktu saya kuliah, itu saya banyak berkomunikasi, baik dengan teman, baik dengan guru, ataupun orang-orang sekitar. Saya merasa teknik berkomunikasi, apalagi kita sebagai interpreter atau penerjemah itu, menurut saya sangat penting. Maka dari itu, teman-teman, kalau misalkan kayak di kelas gitu kan, banyak bertanya pada guru, atau selain berkomunikasi, tentu saja dengan siapa kita berkomunikasi juga sangat penting. Mau itu menanyakan pertanyaan ataupun memberikan jawaban, menurut saya skill komunikasi ini akan sangat dipakai bukan hanya sebagai penerjemah, tapi juga di semua jenjang karir. Maka dari itu
sebenarnya tadi juga di pertanyaan sebelumnya saya ingin menjawabkan di salah satu mata kuliah korespondensi bahasa Jepang itu saya sangat tertolong karena saya bisa belajar banyak hal, bukan ketika kayak balas email atau misalkan ngobrol dengan atasan dan lain-lainnya gitu. Oke, ya. Terima kasih Eva dan Giri atas saran dan penyampaiannya ya untuk adik-adik mahasiswa ini. Oke, Mbak Tati, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas waktunya dan mungkin apakah ada pertanyaan lagi gitu Mbak Tati dari mahasiswanya? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari IPK, Mbak Ika gimana? IPK menentukan nggak sih untuk syarat magang gitu? Apakah harus IPK-nya 3 gitu? Big fokusnya ke sertifikat JLPT-nya. Baik. Baik. Oke, Oke. kalau ada Melihat lagi. teman-teman ada yang ditanyakan. Sudah Mungkin malu-malu ya. Di sini kan ada Giri, ada Eva juga. Mungkin kalau ada memang ada senior. yang mau ditanya, iya ada seniornya ya. Ya karena memang Jetras ini kita itu meng-hire orang itu memang dari fresh graduate sih Mbak Tati. Nanti di sini kita banyak ajarkan, jadi nanti kita bentuk. Nah, sampai mereka itu ya bisalah sampai hari ini banyak yang sudah, kalaupun mereka merasa jauh lebih baik, mereka akan pindah perusahaan gitu. Itu juga banyak gitu. Iya. Jadi memang ilmunya banyak sekali sih kalau memang ikut program magang di perusahaan kami. Iya. Baik, terima kasih kalau gitu Mbak Ika. Untuk, ada yang tanya Pak Wadek, makanya. Kalau yang belum punya sertifikat bagaimana Mbak? Oh, minimalnya harus ada sih Mbak. Oke. Harus ada karena memang dari awal syarat yang diminta dari presidir kita itu. Iya. Baik. Untuk membantu mendata teman-teman mahasiswa bisa mengisi presensi yang ada di link yang ada di chat ya, supaya nanti bisa kita hubungi lagi ya, betul ya Mbak Ika ya, untuk proses pemagangannya. Karena kemarin pun yang daftar baru sedikit ya gitu, dan kami berharap teman-teman di sini yang semester 5 menuju 6 atau 6 menuju 7 gitu untuk ikut serta dalam kegiatan magang atau internship ini. Karena nanti mungkin nilainya bisa masuk ke konversi gitu ya Mbak ya. Kita berharapnya gitu ya Mbak. Jadi ada kerjasama magang mandiri gitu dari Jetras dan Unsada. Iya, iya karena memang mungkin Jetras ini baru ya didengar mahasiswa Unsada kali ya Mbak Tati ya. Makanya ya kami berharap sih banyak yang ingin bergabung karena memang di Iya. sini kita welcome sekali untuk para fresh graduate. Tapi ya itu kita memang ada persyaratan yang JLPT-nya sih. Iya. Oke. Kalau yang misalnya nih kemarin baru ada sertifikat JLPT-nya N4 nih Mbak, tapi kemarin baru ikut JLPT N3, cuman sertifikatnya belum keluar, itu bisa nggak? Oh bisa kan tadi ada JLPTN 4-nya. Iya, oke, aman ya berarti ya. Jadi ya teman-teman mahasiswa supaya nanti bisa segera langsung kirim CV-nya juga gitu. Iya, nanti ini ya berarti lewat Mbak Tati ya untuk kirim CV-nya ya. Ya boleh. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa ikuti terus informasi yang ada di Instagram kami @unsada_career_center. Nanti akan kita up lagi untuk informasi pendaftaran magang internship di Citra. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Tati yang sudah membuat acara ini berjalan lancar. Terima kasih Pak Haris Setiawan, Ibu Dewi, dan Pak Takagisang. Ya segenap mahasiswa yang telah hadir hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari saya ya Mbak Tati ya, karena sudah tidak ada yang bertanya ya. Baik. Ya. Ya.
Baik, terima Baik. kasih Bu Ika, terima kasih para Sivitas Akademik Unsada, Bu Dewi, Pak Hari, dan Pak Takagi, serta mahasiswa yang hadir dalam kegiatan Zoom sosialisasi internship ini. Saya juga undur diri, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk Waalaikumsalam. ini kita boleh untuk foto bersama Oh terlebih dahulu iya, ya Mbak Ika, sebagai lupa bukti. saya. Iya. Baik. Oke. Teman-teman mahasiswa mungkin juga bisa zoom-nya di On cam ya, on cam. kameranya. Ya. Baik. Saya foto ya. 1, 2, 3. Ya, teman-teman mahasiswa baru mulai. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Ya, silakan teman-teman mahasiswa mulai lagi untuk dibuka. Ya, saya foto ulang. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Ya, terima kasih Mbak Tati dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Terima kasih.